Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan izin Allah, kembali hari ini kita bisa belajar dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang aman, dan insya Allah tidak kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau kita telah keluar tuh dari zaman kebodohan, dari zaman kegelapan menuju kepada zaman yang terang menderang. Minal zulumati ilan nur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'lika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, yang Bapak baca tadi adalah doa Sayyidul Istighfar. Ya, karena Allah itu tidak akan memberikan ilmu kepada hati yang penuh dosa. Makanya sebelum kita belajar, kita minta ampun dulu sama Allah dengan sebaik-baiknya kalimat, yaitu Sayyidul Istighfar. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu perairannya sangat luas. Kenapa? Karena kita ini juga dikenal sebagai negara kepulauan. Pulau artinya berada di tengah-tengah lautan. Nah, wilayah Indonesia itu enggak sebagian besar sih. Wilayah perairannya sangat luas, dan Masya Allah, dengan izin Allah, ikan-ikan dan hewan-hewan yang ada di dalamnya tidak pernah habis, meskipun digunakan setiap hari, dipancing setiap hari, dijala dengan jala raksasa setiap hari, tapi nggak pernah habis. Bahkan dicuri oleh negara lain bertonton setiap hari dan tidak pernah habis. Masya Allah ya, betapa besar kekuasaannya Allah yang telah menyediakan gitu ikan di dalam lautan yang begitu banyak. Ada hadis yang mengatakan seseorang yang belajar dan mengajari ilmu agama itu didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi. Seluruh makhluk, baru yang di lautan aja sebanyak itu loh, nggak habis-habis. Nah, itulah keutamaan orang-orang yang belajar dan mengajarkan ilmu agama. Ya, intinya di dalam ikan itu terdapat berbagai macam hewan, terutama ikan yang digunakan oleh manusia ya, sebagai bahan makanan tentunya. Perairan yang luas ini berpengaruh kepada mata pencarian masyarakat yang hidup di pesisir atau yang hidup di sekitar pantai gitu. Pekerjaan yang berhubungan dengan perairan ini antara lain adalah nelayan, ada ini pemandu wisata ceritanya nih ya. Pemandu wisata kan kalau kayak di Bali gitu kan, di mana yang datang itu turis-turis, orang-orang luar negeri yang berbahasa asing, maka perlu ada orang-orang yang memandu nih, yang menemani. Nah, itu jadi pekerjaan tuh, namanya pemandu wisata. Ada juga yang jadi pedagang nih, kayak si ibu ini nih, dia jualan ikan. Ikan itu adalah hasil dari laut. Nah, jadi perairan ini berpengaruh berpengaruh terhadap mata pencarian masyarakat yang ada di sekitarnya. Oke, selain berpengaruh terhadap mata pencarian masyarakat, kondisi Indonesia sebagai negara maritim juga memicu adanya pertukaran budaya pada masyarakat ya. Zaman dulu ketika komunikasi nggak secanggih sekarang ya, ketika transportasi nggak sekeren sekarang, jalur laut menjadi salah satu alternatif yang paling diminati oleh manusia gitu ya. Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra menjadi daerah yang sangat strategis gitu, yang sering disinggahi oleh orang-orang dari berbagai negara. Singgahnya orang-orang dari berbagai negara itu ke Indonesia menjadikan Indonesia memiliki budaya yang banyak gitu. Jadi budaya dari berbagai negara itu tercampur di Indonesia. Kenapa? Karena adanya interaksi. Interaksi itu yang dibuka melalui jalur laut atau jalur perairan. Jadi gara-gara Indonesia itu luas daerah perairannya, orang-orang mudah masuk ke Indonesia, sehingga ada yang menetap di Indonesia, ada yang sekedar tinggal, ada yang menikah, ada yang memiliki anak.
lama-kelamaan kebiasaan orang-orang dari berbagai negara itu menjadi kebiasaan yang ada di Indonesia lama-kelamaan. Itu adalah dampaknya dari kondisi perairan Indonesia ya, yang selain berpengaruh terhadap pekerjaan juga berpengaruh terhadap budaya, pertukaran budaya, Masya Allah. Oke, dampak positif dari keadaan Indonesia sebagai negara maritim adalah membuka sarana transportasi yang mempermudah komunikasi antar masyarakat sehingga terjadilah percampuran budaya yang akan memperkaya budaya. Jadi banyaknya budaya kita itu salah satunya adalah akibat dari adanya percampuran budaya ya. Percampuran budaya dari berbagai suku yang berkumpul, berinteraksi ya. Itu menjadi memperkaya budaya kita yang ada di negara kita gitu. Itu dampak negatifnya kan, jadi keren gitu kan. Orang-orang tuh kalau melihat Indonesia keren gitu. Kenapa keren? Karena Indonesia itu banyak sekali budayanya. Banyak sekali keseniannya, banyak sekali yang bisa dibanggakan gitu dari negara ini. Tapi ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah budaya asli Indonesia jadi lambat laun mulai ditinggalkan ya. Budaya-budaya yang asli Indonesia lambat laun mulai ditinggalkan. Salah satunya adalah Indonesia itu terkenal dengan orang-orang yang sangat ramah ya. Orang-orang yang murah senyum, sangat ramah, suka menolong orang. Tapi akhir-akhir ini budaya kita itu jadi budaya yang menyendiri, individualis seperti di negara-negara maju seperti di Amerika dan negara-negara maju lainnya gitu. Masyarakat kita menjadi orang-orang yang individualis, yang nggak mau tahu urusan orang, yang susah sekali senyumnya gitu ya. Di budaya Indonesia itu budaya senyum, budaya ramah, udah mulai ditinggalkan tuh. Sekarang sih senggol bacok, aduh Masya Allah. Nah, selain itu juga budaya-budaya yang datang ke Indonesia, kan tadi dikatakan banyak budaya yang datang ke Indonesia memperkaya budaya Indonesia. Nah, di antara budaya-budaya itu ternyata ada budaya-budaya yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia, yang pada akhirnya adalah membuat bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya ya. Indonesia yang terkenal dengan bangsa yang ramah, kita itu bangsa yang ramah, bangsa yang santun, tiba-tiba terpapar dengan gaya hidup dari luar negeri, yang Indonesia itu negara yang agamis gitu ya, negara yang mengenal Tuhan, negara yang memiliki penganut umat Islam terbanyak tuh. Tapi gara-gara tontonan dari luar, gara-gara musik-musik dari luar, mungkinnya gara-gara dari film-film dari luar, lama tahun berubah tuh. Indonesia yang dulunya kental dengan budaya Islam, yang tertutup, yang ramah, tiba-tiba berubah menjadi masyarakatnya tuh jadi berpakaian terbuka, pergaulan bebas ya. Terus jadi ikut-ikutan gaya hidup orang di luar negeri yang sangat tidak cocok ya, baik dengan kepribadian bangsa Indonesia maupun dengan agama Islam itu sendiri. Maka kita harus benar-benar nih pilih-pilih mana yang baik, mana yang nggak baik. Karena menolak suatu kebiasaan buruk nggak cukup dengan mengatakan itu tidak baik, itu nggak cukup. Walaupun sesuatu dikatakan tidak baik, tapi kamu setiap hari ngelihat, kamu setiap hari mendengar, maka kamu akan menjadi apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar, ya. Meskipun kamu mengatakan itu tidak baik, tapi kok kamu ingin melakukannya terus ya. Saya tahu sih Pak, yang namanya mukul temen itu nggak baik, tapi kok saya ngerasa senang ya, saya ngerasa kuat, saya ngerasa hebat. Emang kenapa? Karena saya melihat teman-teman saya suka mukul juga sih. Teman-teman saya di rumah suka mukulin orang. Saya ngelihat orang tua saya suka berantem. Saya ngelihat kakak-kakak saya tuh suka mukul orang. Jadi saya, walaupun saya tahu itu nggak baik, saya mau mukul. Nah itu tuh bahayanya membiasakan diri dalam keburukan. Kita tahu sesuatu itu buruk, tapi kita nggak bisa, sulit untuk menghindarinya. Makanya kita harus memilih-milih nih, bukan cuma ini baik ini buruk, enggak, tapi yang baik kerjakan, yang buruk tinggalkan, jauhin ya.
Kita nggak boleh memilih-milih teman karena agamanya, semata-mata karena agamanya. Nggak boleh. Tapi kita harus memilih teman karena perilakunya. Jangan jangan mengatakan kita harus berteman dengan semua orang. Nggak semua orang harus kamu temenin, ya. Semua orang harus kamu beri perilaku sebaik-baiknya, tapi nggak semua orang harus kamu temenin. Yang kamu jadikan teman hanyalah orang-orang yang baik, ya. Rasulullah SAW bersabda yang intinya ketika kamu berteman dengan ketika kamu berteman dengan tukang minyak wangi, kamu ikutan wangi. Tapi ketika kamu berteman dengan pandai besi, kamu nanti akan ikut terbakar atau paling enggak kamu bau asap gitu. Artinya kalau kamu berteman dengan orang yang baik, kamu ikut-ikutan baik. Tapi kalau kamu berteman dengan orang yang buruk, hati-hati, jangan-jangan kamu menjadi orang yang buruk. Oke? Sedikit penjelasan dari Bapak. Untuk selanjutnya kalian silakan cek di tugas kelas. Kalian kerjakan tugas 1 dan 2 hari ini. STM1, STM1, P3. Tema 1, subtema 1, pembelajaran hari ketiga. Oke, sekian penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.